Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang ciri ketuban merembes dan cara periksanya. Nah, sebelum mulai kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh ya, follow juga ya Instagram @bidan dan Bi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Selama di dalam rahim, janin dikelilingi oleh cairan ketuban. Tak hanya sebagai perisai pelindung, air ketuban juga ikut berperan untuk pertumbuhan janin. Air ketuban merembes sering dialami ibu hamil, tapi cukup banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kondisi ketubannya merembes sedikit demi sedikit. Padahal, air ketuban merembes yang dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan masalah kesehatan serius loh, terutama untuk bayi yang ada di dalam kandungan. Normalnya, air ketuban akan merembes atau keluar dari vagina menjelang persalinan atau ketika tanda-tanda persalinan sudah muncul pada saat usia kandungan sudah cukup bulan. Usia kandungan dinyatakan sudah cukup bulan itu kalau udah mencapai 37-40 minggu. Kalau air ketuban merembes sebelum waktu bersalin, apalagi kalau terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, nah kondisi ini bisa berbahaya ya. Air ketuban adalah cairan pelindung bagi janin yang berada di dalam rahim dan kantung ketuban selama masa kehamilan. Jadi ketuban itu tuh seperti balon berisi air yang di dalamnya ada janinnya. Lubang sekecil pun itu bisa menyebabkan air ketuban merembes perlahan hingga volume air ketuban itu bisa berkurang. Apa sih manfaat ketuban untuk janin? Selain bisa bikin janin bergerak bebas di dalam rahim sebelum dilahirkan, air ketuban juga berfungsi untuk menunjang perkembangan organ janin serta menjaga stabilnya suhu di dalam rahim agar janin merasa hangat dan nyaman. Dan juga ketuban bisa melindungi janin ketika terjadi benturan atau tekanan, mencegah infeksi karena mengandung antibodi, membantu pertumbuhan paru-paru janin, membantu sistem pencernaan janin, membantu pertumbuhan otot dan tulang janin karena si janin aktif bergerak di dalam air ketuban, menjaga tali pusat atau saluran yang membawa makanan dan oksigen dari plasenta atau ari-ari ke janin agar tidak terjepit. Nah, bagaimana ciri air ketuban yang merembes? Pada masa kehamilan, umumnya sebagian ibu hamil akan mengeluarkan cairan dari vagina yang lebih beragam dan lebih banyak. Itulah sebabnya beberapa ibu hamil sulit membedakan antara air ketuban merembes, urin, atau cairan vagina lainnya. Secara umum, ciri ketuban merembes adalah yang pertama, terasa ada air hangat mengalir dari vagina yang tidak bisa ibu hentikan alirannya. Berbeda dengan urin yang bisa ibu tahan dengan menggerakkan otot panggul bawah. Jadi kalau air ketuban itu ya ngalir aja gitu, nggak bisa ditahan. Kalau buang air kecil kan kita bisa nahan ya. Nah, yang kedua adalah cairan yang keluar berwarna bening atau bisa juga kayak kekuningan gitu. Yang ketiga, cairan tidak berbau pesing kayak urin atau berbau mineral seperti air mani. Jadi biasanya air ketuban itu nggak berbau ya. Nah, cara periksa atau cara mengetahui cairan yang keluar dari vagina itu air ketuban atau bukan, itu ibu bisa coba buang air kecil hingga tuntas dan gunakan panty liner untuk melihat apakah masih ada cairan yang keluar selama beberapa jam ke depan. Jika panty liner atau pakaian dalam terus terasa basah tapi tidak berbau dan berwarna, nah itu bisa dipastikan itu adalah air ketuban yang merembes. Dan juga bisa dicek cairan yang keluar dari vagina itu apakah air ketuban atau bukan dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Jadi ini kertas gunanya untuk mendeteksi kadar asam dan basa suatu larutan. Nah, dilihat dari kadar keasamannya, keputihan itu sifatnya asam, sedangkan air ketuban itu sifatnya basa. Jadi bisa dicek pakai kertas lakmus, biasanya pakai yang warna merah ya. Jadi dalam larutan asam, kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Dalam larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Nah, dalam larutan netral, kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Artinya, jika ibu mengecek cairan yang keluar dari vagina ibu, kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, maka cairan vagina itu adalah air ketuban. Jadi cara ceknya, ibu tinggal tempelkan atau celupkan kertas lakmus merah ke cairan yang mengalir atau keluar dari vagina ibu. Nanti kertas lakmus akan langsung berubah warna sesuai jenis cairannya. Jadi kalau misalnya kertas lakmus merahnya berubah menjadi biru warnanya,
itu berarti air ketuban. Kalau misalnya kertas lakmus merah itu tetap aja warnanya menjadi merah, berarti itu bukan air ketuban. Nah, apa sih bahaya yang bisa terjadi kalau air ketuban itu merembes? Jika air ketuban yang merembes dibiarkan terus-menerus, jumlah air ketuban yang melindungi janin itu akan berkurang. Resiko yang bisa terjadi jika ibu hamil kehilangan banyak air ketuban di trimester pertama dan kedua adalah keguguran, bayi mengalami cacat bawaan lahir, bayi lahir prematur, atau meninggalnya bayi di dalam kandungan. Dan kalau kehilangan air ketuban dalam jumlah besar di trimester ketiga akan menyebabkan proses persalinan menjadi sulit. Dalam kondisi kekurangan air ketuban, tali pusat bisa terjepit dan melilit leher bayi sehingga mengurangi aliran oksigen ke janin. Air ketuban merembes dalam jumlah banyak juga bisa meningkatkan risiko diperlukannya operasi sesar. Nah, beberapa hal yang bisa meningkatkan risiko ibu hamil mengalami air ketuban merembes terlalu awal atau ketuban pecah dini adalah pernah menjalani tindakan medis atau operasi pada leher rahim, mengandung anak kembar, pernah melahirkan prematur pada persalinan sebelumnya, menderita infeksi seperti infeksi seksual menular dan infeksi saluran kemih, memiliki kelainan bentuk rahim atau leher rahim pendek, pendarahan vagina di trimester kedua dan ketiga. Selain itu, memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, merokok, jarang mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta jarang berolahraga. Terus, apa yang harus dilakukan jika mengalami air ketuban merembes? Jika ibu mengalami air ketuban merembes, ibu bisa rehidrasi dulu, minum yang banyak, jangan panik, dan segera ke fasilitas kesehatan yang ada bidan atau dokter kandungan. Jangan menunda dengan alasan apapun karena bisa beresiko serius untuk ibu dan janin. Hindari juga memasukkan sesuatu ke dalam vagina karena meningkatkan resiko infeksi. Nah, apalagi kalau air ketubannya itu berwarna hijau atau kuning kecoklatan, bertekstur kental, air ketuban berbau busuk, atau ibu mengalami demam, ini bisa menandakan kalau keadaan bayi dalam kandungan tidak baik-baik saja. Jadi ibu benar-benar harus segera ke bidan atau dokter terdekat ya. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah tentang air ketuban merembes. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bunda dan Bi ini. Oh ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini, nonton juga videoku yang lainnya. Ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.